Hoik, hoik. Dari dalam kamar mandi, Aluna bisa mendengar suara Saga yang tengah muntah. Wanita muda itu kaget dan panik. Dia segera saja berlari menyusul suaminya. Sampai di sana dia bisa melihat Saga yang tengah membungkuk di depan wastafel. Dengan lembut dan hangat Aluna memijat tengkuknya, siapa tahu bisa mengurangi rasa mual pada perut suaminya. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Aluna dengan cemas. Pria itu mendonggak dan wajah pucatnya sungguh membuat iba. "Nggak tahu yang, perutku rasanya seperti diaduk-aduk. Mual banget." Saga kembali muntah. Kali ini hanya ada cairan saja yang keluar dari mulutnya, karena semua yang ada di dalam perutnya sudah dia tumpahkan tadi. "Kita ke rumah sakit ya, Mas, aku takut kamu kenapa-kenapa," lirih Aluna dengan cemas. Mana dia tidak bisa bawa mobil lagi, jika begini bagaimana dia bisa membawa suaminya ke dokter? "Tidak usah yang, nanti juga sembuh sendiri," tolak Saga. Pria itu segera membasuh wajahnya dengan air dingin, dan dia merasa sedikit segar. "Serius nggak perlu ke dokter, Mas?" tanya Aluna lagi. Dia membantu sang suami untuk keluar dari kamar mandi. "Tidak usah sayang, bagaimana mau ke dokter? Kamu nggak bisa bawa mobil juga kan?" canda Saga, saat pria itu sudah kembali berbaring di ranjang. "Iya sih, sarapan dulu ya, Mas. Biar aku buatkan bubur buat kamu," tawar Aluna. Walau dia tak bisa membuat makanan yang dia tawarkan. "Aku mau makan telur dadar yang super pedas yang kasih irisan 10 cabai, bawang merah dan daun bawang," ujar Saga. Aluna melongo, dia sungguh heran dengan permintaan suaminya yang tak biasa. Pria itu bahkan tak pernah protes apapun yang disiapkan oleh Siti. "Hah, kok tumben, Mas?" tanya Aluna lagi. "Nggak tahu kenapa yang, aku tiba-tiba saja pengen makan itu. Aku suruh Mbak Siti buatin ya." Aluna bersiap untuk pergi. Tapi ditahan oleh sang suami. "Aku nggak mau masakan Siti. Lalu, aku pengen kamu sendiri yang memasak yang," pinta sang suami dengan manja. "Tapi, aku nggak bisa masak, Mas, kamu tahu sendiri kan, Mas?" tanya Aluna dengan ragu. Dia tak mau jika suaminya kecewa karena masakannya tidak enak. Sedari awal Saga sudah sangat maklum, jika istrinya tak bisa masak. "Tak apa yang, sebisa kamu. Ayolah cepat." Saga terus saja merengek. Aluna tak tega juga. "Ya sudah, aku ke dapur dulu ya, Mas. Kamu tiduran saja." "Iya sayang, aku mau telpon Sam sebentar." Begitu sang istri keluar, Saga segera menghubungi asistennya. Sepertinya pria itu belum berangkat. "Halo Sam. Bos, ada apa pagi-pagi sudah mengacau? Jangan kurang ajar kamu Sam, di mana kamu sekarang?" "Masih di rumah bos, baru saja sarapan. Hari ini tidak ada meeting pagi, jadi aku mau agak santai." "Kamu kira ini perusahaan nenek moyangmu apa?" sergah Saga dengan kesal. Mendengar ucapan Sam. "Lah, memang perusahaan nenek moyangku kan bos." Sam terdengar tertawa kencang. Sepertinya pria itu bahagia karena bisa mengerjai bosnya. "Terserah kamu Sam, kepalaku tambah pusing karena ulahmu. Pagi ini aku absen dulu, kepalaku sakit dan sedikit mual." "Bos sakit, baiklah bos. Semoga cepat sehat dan segera masuk kantor lagi." "Makasih Sam." Saga segera menutup panggilan. Dan dia mencoba memejamkan matanya, sembari menunggu makanan yang dia inginkan datang. Di tempat yang lain, tepatnya di ruang makan keluarga Ranti. Baru saja meletakkan ponselnya, Ranti sudah menyecarnya dengan pertanyaan. "Ada apa Sam?" tanya wanita paruh baya itu dengan cemas. Sekilas dia mendengar jika putranya sakit. "Si bos lagi gak enak badan katanya Ma, izin gak masuk," ujar Sam pada sang mertua. "Hah, tumben-tumbenan abang bisa sakit. Ada apa ya Ma?" Dinara justru merasa heran karena berita itu.
Karena setahunya Saga adalah tipe pria yang selalu menjaga pola makannya. Dia tidak suka merokok, apalagi minum minuman keras. Tak ada dalam kamus hidupnya. Bisa dibilang jalan yang ditempuhnya sangat lurus, tak ada belokah sama sekali. Mana aku tahu yang namanya juga manusia. Pasti ada lelahnya. Ujar Sampada sang istri. Kamu ini Din, memang abang kamu itu robot. Nanti sore kita jenguk dia ya. Mama jadi khawatir sama Saga. Mendadak selera makan Ranti hilang. Gara-gara mendengar anak kesayangannya sedang sakit. Iya Ma, nanti sepulang dari kantor kita ke rumah abang. Sahut Sam. Mereka kembali melanjutkan sarapan, walau sudah tak ada yang berselera sama sekali. Tapi tetap mereka paksakan untuk makan. Karena setelah itu mereka akan beraktivitas lagi, jadi butuh nutrisi untuk menjadi sumber tenaga. Aluna tampak berdiri di depan lemari es. Dia bingung mencari di mana tempat barang yang dia cari ada di mana. Maklum saja, dia sangat jarang sekali membuka lemari pendingin itu. Semua yang dibutuhkan sudah dilakukan oleh Siti. Mbak, mau cari apa? Siti yang merasa heran sontak mendekat. Wanita yang tengah menggendong baby Ayana itu mendekati sang majikan. Bayi cantik itu tidur ternyata. Memang jika dengan Siti sangat dekat dan penurut sekali. Mau cari cabai sama daun bawang Mbak. Tiba-tiba saja suamiku mau dimasakkan telur dadar super pedas. Apa perlu saya buatkan dulu Mbak? Mumpung non ayah juga sedang tidur. Enggak Mbak, Mas Saga minta aku sendiri yang buatin. Oh, ya sudah jika begitu. Kok tumben ya Mbak, kok Bapak request masakan? Siti segera mengambil apa yang dibutuhkan oleh sang majikan. Setelah itu Aluna mengambil 3 telur dan membawa cabai juga daun bawang yang sudah disiapkan oleh Siti. Tak lama kemudian dia sudah mulai menggoreng telur dadar yang diinginkan Saga. Walau akhirnya sedikit gosong tapi tak apalah, yang penting dia memasaknya penuh cinta dan dari tangannya sendiri. Dengan rasa bangga dia membawa sepiring nasi, dan telur dadar yang masih panas itu ke dalam kamar. Tak lupa 1 gelas besar teh hangat sebagai teman sarapan. Mas, apa kamu tidur? Tidak Yang, aku nunggu makananku datang sampai mengantuk. Saga cemberut. Dia segera bangun dan menyandarkan punggungnya ke belakang. Pada kepala ranjang. Sebenarnya kepalanya masih agak berdenyut, tapi tidak begitu parah seperti tadi. Maaf ya Mas, agak lama. Juga telur dadarnya sedikit gosong. Kamu jangan marah ya Mas. Dengan wajah yang penuh rasa bersalah, Aluna duduk di tepi ranjang. Dia mulai menyuapi sang suami, seperti seorang ibu yang tengah menyuapi anaknya. Tidak masalah sayang, karena kamu sudah rela memasaknya dan penuh cinta, apapun akan terasa enak di mulutku. Maaf ya Mas, telurnya agak gosong. Maklum saja, istrimu ini jarang masuk dapur. Ungkap Aluna penuh rasa bersalah. Dia menunjukkan hasil masakannya pada sang suami. Wajahnya tampak muram, dia takut jika mendapatkan amarah atau omelan dari suaminya. Bukannya marah atau menertawakan, Saga justru memuji kesungguhan hati Aluna yang mau dan rela memasak buat dirinya. Istri kecilnya yang selalu bisa membuat dia tersenyum bahagia. Dalam keadaan apapun tak pernah bersikap egois. Jika memang dia merasa bersalah, maka tak akan segan untuk minta maaf lebih dulu padanya. Entah apa yang terjadi pada rumah tangganya jika dia menikah dengan wanita dewasa yang sok pintar, sudah pasti tak akan pernah bisa menundukkan egonya masing-masing. Seperti saat dia menikah dengan Rizka dulu, setiap hari hampir selalu diisi oleh pertengkaran yang tak berarti. Tidak apa sayang, apapun yang sudah kamu masak buat aku, akan terasa enak. Karena ada banyak cinta yang kamu buat bumbu di dalamnya. Uji Saga dengan bangga. Dia sangat maklum, Aluna adalah gadis yang sebelumnya masih sangat remaja dan karena keadaan berubah menjadi dewasa, dan itu semua karena dia.
Istrinya sudah bekerja keras untuk bisa menjadi istri yang baik untuknya. Apakah dia mau marah atau tidak menerima semua keadaan sang istri? Bahkan wanita muda yang cantik itu saja sudah rela melepaskan masa remaja yang seharusnya indah hanya untuk kebahagiaannya. Mas, kamu sweet banget sih. Mata Aluna sontak saja berbinar penuh cinta, begitu mendengar ucapan sang suami. Apa kamu baru tahu, jika suami kamu ini sangat manis? Sudah tahu mas, hanya saja sekarang semakin manis. Dan aku semakin cinta sama kamu. Pujian tulus dan sangat jarang didapat oleh Saga, terucap begitu saja dari bibir Aluna. Kenapa dadaku berdebar kencang yang, apakah aku jatuh cinta? Saga terkekeh geli. Ah, kenapa kita jadi saling lomba menggombal mas? Ayo buka mulut, makan yang banyak biar cepat sehat. Dengan tegas Aluna menyuruh suaminya membuka mulutnya. Dan tanpa disuruh hingga beberapa kali, pria tampan itu segera membuka mulutnya. Enak yang. Rasa pedas dan asin, juga gurihnya sangat pas. Tidak ada yang jomplang. Puji Saga. Pria itu sungguh-sungguh dengan pujiannya. Padahal dadar telur yang dibuat oleh Aluna benar-benar gosong dan berwarna hitam, tapi saat masuk ke dalam mulutnya sangat enak dan gurih. Ya ampun mas, kamu sepertinya pantas jadi juri MasterChef Indonesia mas. Aluna sampai terkagum-kagum dengan ucapan Saga. Aku serius yang. Iya mas, makasih ya sudah mau mengerti jika istrimu ini bodoh dalam hal memasak. Aluna terus saja menyuapkan sesendok demi sesendok makanan dengan lauk sederhana itu. Sampai akhirnya nasi satu piring tandas dan masuk ke dalam perut Saga. Anehnya pria itu tak merasa mual sama sekali. Perutnya juga sudah sangat kenyang, Saga merasa tubuhnya segar lagi. Sepertinya dia akan masuk kerja siang ini. Kasihan juga jika Sam harus bekerja sendiri. Bagaimana perasaan kamu mas, apa masih mual dan pusing? Tanya Aluna. Setelah dia selesai memberikan segelas teh yang sudah hangat pada suaminya. Sudah mendingan yang, sepertinya aku akan berangkat ke kantor siang ini. Tapi mas, kamu masih pucat loh. Nanti pasti baikan yang. Mungkin aku masuk angin saja tadi. Tapi janji, jika nggak enak badan lagi cepat pulang. Jangan terlalu dipaksakan mas. Iya sayang. Aku ngerti. Ya sudah, mas istirahat saja dulu. Aku mau mengganti Mbak Siti menggendong ayah. Aluna kembali keluar dari kamar. Sembari membawa piring dan gelas bekas makan suaminya. Kemudian dia segera saja sarapan dengan cepat, sebelum menggantikan Siti mengasuh anaknya. Tanpa berlama-lama dia segera menyelesaikan sarapannya, dan mencari Siti. Ternyata dia dan putrinya ada di teras samping. Dan ayah juga sudah bangun ternyata. Putri mama sudah bangun. Ujar Aluna, dan dia mengambil alih sang putri dari gendongan Siti. Baru saja mbak, tadi sempat nangis sebentar. Makanya saya bawa keluar. Siti tersenyum manis. Oh, makasih ya mbak. Maaf, sejak ada Ayana, kerjaan Mbak Siti tambah banyak. Jangan khawatir, aku akan kasih tambahan kok buat Mbak Siti. Tukas Aluna. Dan dia tengah memberikan ASI pada sang putri. Santai saja mbak, saya senang bisa bantu mengurus non ayah. Setidaknya saya bisa mengobati rasa rindu pada anak saya. Ungkap Siti dengan jujur. Pastinya dia juga sering merasa rindu pada anaknya, tapi mau bagaimana lagi. Dia juga harus bekerja mencari nafkah buat anaknya. Makasih mbak, entah apa jadinya jika aku nggak dibantu Mbak Siti. Ujar Aluna dengan jujur. Kehadiran Siti memang sangat berarti baginya. Dia bisa sedikit terbantu saat menjaga putrinya. Sama-sama mbak, bapak sama Mbak Una sudah sangat baik juga sama saya. Sungguh sangat beruntung saja mbak. Iya mbak, sama-sama. Gimana dengan bapak mbak, apa sudah sehat? Tanya Siti lagi. Alhamdulillah sudah baik mbak. Aneh ya, padahal tadi pagi benar-benar pucat dan lemas.
Sempat ngeluh pusing juga. Tapi setelah sarapan masakan aku, mendadak jadi sembuh. Ujar Aluna dengan nada heran. Hah, kok aneh ya mbak? Apa tadi mual-mual juga mbak si bapak? Tanya Siti ikut heran. Iya, sampai muntah dan menguras isi perutnya mbak. Wah, jangan-jangan bapak kena sindrom. Siti menggantung ucapannya. Apa mbak, suamiku kenapa mbak? Seketika Aluna cemas dan panik. Dia menatap Siti dengan penasaran. Jantungnya bahkan berdegup kencang, dan napas memburu. Tapi, maaf jika saya salah mbak. Ini hanya menurut pemikiran saya sendiri. Ujar Siti agak ragu. Dia takut jika pemikirannya tidak benar, justru akan menambah ruwet keadaan saja. Tidak apa mbak, katakan saja ada apa. Sepertinya aku harus panggil dokter ya mbak. Sepengetahuan saya mbak, sepertinya bapak kena sindrom kehamilan simpatik. Ungkap Siti dengan jujur. Dia menatap sang majikan yang juga menatapnya kaget. Apa itu mbak? Jadi jika seorang istri hamil maka suami yang akan merasakan tanda-tanda kehamilannya. Seperti mual, pusing, dan lemas. Ujar Siti. Entah dari mana wanita itu bisa tahu, dan Aluna sontak saja membeku. Hamil. Lirihnya tak percaya. Aluna sungguh sangat kaget dengan ucapan Siti. Tapi memang dia tidak pernah ke Bonn, jadi kemungkinan akan hal itu sangat besar. Ini hanya pemikiran saya saja mbak, belum tentu kebenarannya juga. Jadi jangan diambil hati ya. Siti merasa tak enak, karena sudah membuat Aluna cemas. Karena itu dia segera meminta maaf pada majikannya. Kenapa minta maaf mbak? Harusnya aku bilang makasih pada mbak Siti, karena sudah mengingatkan. Tapi, bagaimana jika itu benar mbak? Tanya Aluna. Dia menatap sang pembantu penuh tanda tanya. Gimana kalau aku beneran hamil gimana mbak? Aluna menatap Siti dengan penuh tanda tanya. Matanya bahkan menyiratkan rasa khawatir dan ketakutan yang amat sangat. Hah, ya nggak apa-apa toh mbak. Wong hamil ada suaminya kok. Siti tertawa kecil. Dia merasa lucu dengan kekhawatiran yang dirasakan oleh Aluna. Tapi Ayana masih kecil mbak. Desah Aluna, dan dia memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Nggak masalah mbak, non Ayah sudah cukup besar kok. Lagi pula mana bisa kita menolak apa yang sudah digaris oleh Yang Maha Kuasa. Siti berkata dengan sangat bijak. Dia tahu apa yang tengah dikhawatirkan Aluna. Iya mbak, semoga saja tidak hamil ya mbak. Paling tidak sampai ayah lepas ASI dulu, baru aku siap untuk punya anak lagi. Ujar Aluna dengan pasti. Bagaimana jika nanti saya belikan tespek, agar tidak penasaran? Siti memberikan saran pada sang majikan. Daripada memendam rasa penasaran, lebih baik diperiksa saja. Apa tidak merepotkan Mbak Siti? Tidak mbak, nanti sore saya akan ke apotik depan. Baiklah mbak, terserah saja. Keduanya saling diam, dengan pemikiran masing-masing. Aluna dengan ketakutannya, bagaimana jika dia benar-benar hamil? Mendadak Aluna merasa pusing sendiri. Sudahlah, jalani saja apa yang terjadi. Tepat jam 10 Aluna membawa Ayana masuk ke dalam kamar. Karena dia ingin istirahat sebentar, mumpung sang putri juga tengah tidur. Sampai di kamar dia heran saat melihat suaminya sudah segar, dan baru saja keluar dari kamar mandi. Mas, kamu sudah sehat? Tanya Aluna heran. Dia menidurkan sang putri di atas ranjang. Lalu dia sendiri duduk di tepi ranjang. Matanya mengawasi sang suami yang tersenyum manis padanya. Sudah siang. Makanya aku mandi dan siap ke kantor. Ujar Saga dengan lembut. Pria itu masih memakai handuk untuk menutupi pinggang ke bawah. Beberapa roti sobeknya terpampang nyata, dan sangat menggoda mata Aluna. Mas serius? Apa sudah sehat betul? Tanya Aluna lagi. Dia masih terlihat khawatir pada suaminya. Sudah sayang, jangan khawatir. Aku sudah sangat sehat. Tapi mas, gimana jika nanti di kantor kamu?
Stttt. Saga menempelkan jari telunjuk pada bibir Aluna. Lalu pria itu menarik kedua bahunya, hingga sang istri berdiri di depannya. Dengan lembut Saga membawanya ke dalam pelukannya yang hangat. "Aku tidak apa-apa sayang, kamu jangan khawatir. Iya Mas, aku percaya padamu. Jika merasa kurang enak badan lagi, minta tolong Pak Sam atau siapapun untuk mengantarkan pulang. Kamu jangan mengemudikan mobil sendirian." Ingat Aluna dengan lembut. "Iya istriku yang cantik dan cerewet." Saga terkekeh, dan dia melepaskan pelukannya. Karena hari juga sudah sangat siang, dia tak mau terlambat sampai di kantor. Bahkan dia sudah sangat terlambat sebenarnya. Tapi mau bagaimana lagi, dia adalah penguasa nomor 1 di perusahaan Wiryawan Group. Tak ada yang berani protes atau iri atas apapun yang dia lakukan. Saga segera bersiap, dan setelah selesai dia berangkat ke kantor. Diiringi tatapan iba sang istri. Dalam keadaan kurang enak badan saja dia harus tetap pergi bekerja. Aluna mendadak melankolis, dan dia mengutuk dirinya sendiri yang hanya bisa menjadi beban bagi suaminya. Sampai di kantor sang asisten sontak saja kaget, saat melihat Saga yang datang. Sam sangat heran, bagaimana bisa pria itu datang, bukankah tadi sudah izin jika dia kurang enak badan? Sam jadi ragu dengan sang bos. Bisa jadi dia tadi hanya beralasan saja, karena ingin berangkat siang ke kantornya. Dasar bos laknat. Seenaknya mempermainkan bawahan. Gerutu Sam dalam hati. "Bos, sudah sehat?" tanya Sam. Begitu sang bos masuk ke dalam ruangannya. Pria yang tadinya sibuk dengan laptopnya seketika mengalihkan pandangannya pada sang bos. "Seperti yang kamu lihat," ketus Saga. Dia tak suka dengan tatapan mata Sam, yang terlihat kesal padanya. Entah apa yang ada dalam benak pria itu. Katanya tadi sakit bos. "Kok sudah ke kantor, apakah yakin sehat beneran?" tanya Sam lagi. "Kalau aku sudah ada di sini, tentu saja aku sudah sehat Sam. Apa kamu tidak percaya jika aku tadi benar-benar tidak enak badan?" Saga meradang. Apalagi tatapan mata Sam sungguh tak enak dipandang. "Bukan begitu bos, aku hanya khawatir saja. Bahkan mama berniat untuk ke rumah bos nanti malam." "Hah, kamu cerita apa sama mama Sam?" Saga berjengkit. Dia kaget saat mendengar ucapan asistennya itu. Bisa runyam jika sang mama datang ke rumah. Dia bisa kena omelan yang tidak-tidak. Tidak ada, jadi saat bos telepon mama dengar. Dan beliau ngotot ingin menjenguk bos. "Bilang saja jika aku sudah sehat Sam. Aku nggak mau mama cemas." "Iya bos nanti akan aku sampaikan," ujar Sam. Saga berdiri dan dia bersiap untuk meninggalkan ruangan kerja Sam. "Ya sudah, aku mau kerja dulu Sam. Semua aman kan?" "Sangat aman bos. Jangan khawatir, aku bisa diandalkan," ukas Sam dengan pongah. Dia membusungkan dadanya dengan percaya diri. "Haish, iya Sam, iya." Saga memutar bola matanya dengan malas dan segera keluar dari ruangan asistennya. "Mbak, ini sudah saya belikan beberapa tes pack dengan merek yang beda," ujar Siti pada sore harinya. Dia baru saja kembali dari apotik yang ada di jalan raya depan. Jarak antara rumah dan apotik tak begitu jauh. Dan Siti menempuhnya dengan naik sepeda motor. Saga memang sengaja membeli sebuah motor matic untuk dipakai Siti belanja atau saat pergi keluar rumah. Karena tak ada sopir pribadi di rumah ini. Saga memang sengaja tak mau punya sopir apalagi yang berjenis kelamin laki-laki, karena dia tak mau kesejahteraan rumah tangganya kacau karena hadirnya orang ketiga. "Banyak banget mbak." Aluna menerima dengan takjub kantung plastik yang berisi 4 buah benda pipi itu. "Biar tambah yakin mbak. Semoga saja hasilnya yang akan muncul nanti, benar-benar yang terbaik buat semuanya. Mbak harus bisa menerima dengan lapang dada mbak," nasihat Siti. "Mbak, jangan menakuti aku.
Aluna mendadak cemas. Dia jadi takut untuk segera melakukan tes pada urinenya. Tidak mbak, hanya memberi nasihat saja. Siti tersenyum tipis. Dia tahu bagaimana sang bos laki-laki, yang sangat cinta dan perhatian pada Aluna. Sudah pasti pria itu setiap hari memadu cinta dengan sang istri yang masih sangat muda dan cantik. Iya mbak, jadi aku harus periksa sekarang mbak. Tanya Aluna lagi. Ya terserah Mbak Una, mau sekarang atau besok ya maunya bagaimana. Sekarang saja mbak, aku tidak akan bisa tidur nyenyak, jika belum tahu bagaimana hasilnya. Iya mbak. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.